keluar. Kamu di sini. Kang, foto dulu, Kang. Video kan? Hah? Masuk ini foto dulu. Menyatakan bahwa ada dua penetapan ya. Satu yang menyatakan bahwa ahli waris Pak Ate Umar Hamzah, anak Pak Ate Umar Hamzahnya Iskandar Zulkarnain. Itu ada. Lalu penetapan bahwa ahli waris Pak Iskandar Zulkarnain adalah klien kami bertiga. Itu ada. Kemudian digugatnya itu. Digugatnya tetap dia bersikeras saya ini anak. Oleh karenanya saya ahli waris. Jadi digugatnya untuk membatalkan penetapan itu. Akhirnya dalam gugatan itu kalah dia di tingkat TK. Gitu. Jadi kan hidup kembalilah atau berlakulah penetapan ahli waris yang menyatakan bahwa hanya mereka bertiga ahli warisnya Pak Iskandar Zulkarnain dan Pak Ate Umar Hamzah begitu. Jadi mereka sudah usahakan menggugat supaya mereka juga dinyatakan pengadilan sebagai ahli waris, tetapi mereka kalah sampai tingkat PK pun itu kira-kira ya. Kalau ada 7 lah peristiwa itu. Lalu setelah itu kan pengurus-pengurus sebelumnya masih ada pada saat itu ya, cuma ketua yang diganti dan salah satu sekretaris yang diganti. Lalu 27 Januari 2017 bersihlah semua pengurus sebelumnya dikeluarkan dari kepengurusan yayasan. Jadilah pembinanya, ketuanya adalah Dr. Anus Ilyas Muhammad Ali itu suaminya saat ini. Pembinanya 2 pada saat itu ya. Mulai 27 Januari 2017. Pembinanya 2 yaitu satu adalah suaminya Cut Sartini namanya Dr. Anus Ilyas Muhammad Ali. Satu lagi anak kandungnya ya? Iya, anak kandungnya. 2 anak kandungnya, ini anak kandungnya? Iya. Maaf, pembina yayasan 3, 1 suaminya, 2 anak kandungnya. Sampai itu Amiruddin dan Nahrisyah. Lalu ketua pengurusnya Cut Sartini, sekretarisnya ini anaknya juga ya? Anaknya. Awaludin itu anaknya, ini? Itu anaknya juga. Lalu bendaharanya anaknya. Itu kan mulai tahun 2017 itu. Keluarga lagi. Keluarga. Cuma pengawas mungkin yang bukan. Pak HTA Umar Hamzah. Siapa Pak HTA Umar Hamzah? Beliau adalah kakek kandungnya Cut Yulia, Teuku Septian Melja Putra, dan Cut Farah Novitri. Nah, Pak HTA Umar Hamzah itu punya 1 orang anak. Hanya 1. Namanya Haji Teuku Iskandar Zulkarnain. Dan nama-nama klien kami yang kami sebutkan tadi, Cut Yulia, Cut Farah, dan Teuku Septian, itu adalah anak kandung dari Pak Iskandar Zulkarnain. Oleh karenanya, mereka bertiga lah ahli waris dari Pak HTA Umar Hamzah. Ada penetapannya bahwa mereka bertiga ahli waris dan di luar mereka nggak ada ahli waris yang lain. Itu dulu dasarnya. Lalu Pak HTA Umar Hamzah ini punya tanah di sini. Ini hampir keseluruhannya tanah Pak HTA Umar Hamzah, semuanya lengkap suratnya. Jadi luasnya itu kira-kira 9.800 meter persegi punyanya Pak HTA Umar Hamzah. Karena dia pemilik tanah ini, wajar dong dia yang menjadi pimpinan yayasan ini semasa hidupnya. Gitu. Jadi Pak HTA Umar Hamzah adalah pendiri sekaligus pimpinan ketua umum yayasan ini semasa hidupnya. Nah, lalu setelah Pak HTA Umar Hamzah meninggal dunia, tahun berapa? Pak HTA Umar Hamzah meninggal dunia tahun 2000? Tahun 1997. Tahun 97. Ada salah satu pengurus yayasan namanya Cut Sartini. Dia mengaku bahwa dia adalah anak dari Pak HTA Umar Hamzah. Inilah jalan masuk beliau nanti. Dia mengaku dia adalah anak dari Pak HTA Umar Hamzah. Pada saat itu dia pengurus yayasan, tapi bukan ketua umum dong. Ketua umumnya Pak HTA Umar Hamzah kan. Nah, lalu diajaknya lah pengurus yayasan yang lain untuk rapat. Karena pengakuan dia, karena pengakuan dia sebagai anaknya Pak HTA Umar Hamzah, ya, pada rapat 97 itu, makanya yang lain mengingat jasa-jasa Pak HTA Umar Hamzah, apalagi tanah ini juga milik Pak HTA Umar Hamzah hampir keseluruhannya, dia angkatlah jadi ketua yayasan dia. Ya, sejak itulah dia yang menguasai semua. Dan ada satu peristiwa itu 97 ya, 5 tahun kemudian, walaupun dia sudah jadi ketua yayasan, tapi rumah Pak di tempat yang kita berdiri ini, di sini dulu rumahnya, kira-kira di sini lalu tempat rumahnya Pak HTA Umar Hamzah yang kemudian ditinggali atau ditempati atau dihuni oleh
Pak Iskandar Zulkarnain sama anak-anaknya. Siapa anak-anak? Mereka lah. Mereka ada di dalam rumah itu. Jadi tahun 97 karena dia mengaku sebagai anaknya Pak Hatta Omar Hamzah dan ternyata dia bukan anaknya Pak Hatta Omar Hamzah, itu diketahui kemudian. Dia pun dipilihlah jadi ketua yayasan pada saat itu. Tetapi rumah Pak Hatta Omar Hamzah yang ditempati Pak Iskandar Zulkarnain, anaknya tadi. Pak Iskandar Zulkarnain yang menempati rumah itu dan anak-anaknya. Beliau ini juga ada Tengku Septian Meja Putra. Tetap ada di sini. Tahun 2003 rumah itu dieskavator, dirobohkan, dihancurkan, paksa. Mereka di dalam ini, si Cut Yulia sama si Tengku Septian. Tengku Septian kira-kira umur 15 atau 16, Cut waktu itu umur 18 atau 19 lah kira-kira ya. Nah, anak-anak remaja ini ya terpaksa lah. Berusahanya sebenarnya beliau menghalangi eskavator itu, tetapi perintah pada saat itu gas aja, giling aja terus. Itulah. Nah, ya kalau dia bertahan di situ meninggal lah, nggak ada lagi beliau sekarang. Sekarang beliau udah punya 2 anak kan. Nah akhirnya mereka menghindar. Itulah hancurnya rumah yang ditempati Pak Hatta Omar Hamzah yang kemudian diteruskan penempatannya, penghuniannya oleh Pak Iskandar Zulkarnain dan anak-anaknya. Itu ceritanya. Jadi hari ini kami datang untuk menyatakan satu fakta yang nggak terbantahkan ya, sebuah fakta hukum yang nggak terbantahkan bahwa hampir keseluruhan tanah ini mungkin ada penambahan sedikit ya, tetapi kalau ini kita taksir kira-kira 1,5 hektar mungkin semuanya, maka sebagian besarnya itu 9.800-an meter persegi itu punya Pak, 8.900-an meter persegi itu punya Pak Umar Hamzah yang kemudian menjadi milik anak-anaknya Pak Iskandar Zulkarnain. Jadi Pak Umar Hamzah, Pak Iskandar Zulkarnain dan punya anak 3 itulah. Bang, sudah berapa lama Bang dikuasai oleh Cut Sartini dan anak-anaknya Bang? Sebenarnya sejak tahun 97 itu. 28 tahun. Jadi kan waktu Pak Umar Hamzah di sini dan dia ketua umum yayasan, nggak bisa kita bilang ini dikuasai Cut Sartini kan? Tentu dikuasai Pak Umar Hamzah. Lalu setelah Pak Umar Hamzah meninggal, dengan cerita yang tadi dia mengaku-ngaku sebagai anaknya Pak Hatta Omar Hamzah, ternyata bukan. Dia yang menguasai. Dan kekuasaan itu belum seluruhnya lah, masih ada rumah di sini yang tetap dikuasai Pak Iskandar Zulkarnain dan anak-anaknya. Jadi tahun 2003 sempurnalah penguasaan fisiknya si Cut Sartini almarhum terhadap semua asetnya Pak Hatta Omar Artinya Hamzah. sejak 2003 itu nggak ada legal standing kepengurusan yayasan ini Bang? Sejak Pak Umar Hamzah meninggal? Sejak Pak Umar Hamzah meninggal, mereka buat rapat dan ada berita acara rapatnya tahun 97 itu. Dia nyatakan dalam rapat itu, saya ini anak kandung dari Hatta Omar Hamzah, maka saya mencalonkan diri jadi ketua yayasan. Itulah dasarnya, itulah nanti jalan masuknya dia jadi ketua yayasan. Nah, logis sekali kan, sangat logis lah. Tanahnya milik Pak Umar Hamzah. Yang mendirikan yayasan Pak Umar Hamzah. Ketua yang meninggal yang mau digantikan Pak Umar Hamzah. Karena dia nyatakan dia sebagai anaknya Pak Umar Hamzah, maka pengurus yang lain ya legowo aja mengangkat dia jadi ketua pada saat itu. Mulai saat itulah kemudian di tahun, maaf saya baca ya, nggak bisa saya hafal semua kan. Pekerja atau apa-apa, Anda datang ada kasih suratnya. Ya, ada kasih surat, jangan dilawan. Gitu Anda kasih surat, ya. Jangan pun bisa diam itu ada datanya, ya. Kita by data. Oh, kita cuma punya data. Ya maksudnya Cuma punya data. Sekarang nggak ada hubungannya saya sama Anda menjelaskan. Panggil kepala yayasan saya ke sini. kok si ibu bilang saya nggak mau keluar, ya wajar lah. Wajar apanya? Ini milik saya. Ya kan kita Milik saya. Memang saya berhak kalau Anda keluar. Aku bisa bilang sekarang lain itu punya kakak. Oh, enggak kita. Bukan sama kamu tapi juga. Saya memang tadi kecuali ibu itu. Iya, aduh. Bukan orang kerja. Cerita lah, udah. Kenapa kalau ada masalah? Pegawai Universitas Cut Nyarin atau pegawai Sarabik bukanlah lawan kami, sebab yang mengambil dan menguasai tanah ini sejak tahun 2023 sampai sekarang adalah keluarga almarhum Cut Sartini dan keluarga. Jadi kami mohon kerjasama semua pihak untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan ini untuk sementara. Terima kasih. Terangkan juga bagaimana kalian dulu di
khusus dari sedikit ya, bagaimana kalian dulu tinggal di sini dan di ekskavator hampir mati kalian dibuat ya. Terangkat sedikit. Pada tahun 2003, pada tahun 2003, almarhum papa kami difitnah oleh Cut Sartini hingga masuk penjara karena papa kami dituduh mencuri sertifikat tanah ini. Padahal aslinya tanah ini adalah tanah milik almarhum papa kami yang diwariskan dari kakek kami. Sedangkan Cut Sartini adalah bukan ahli waris yang sebenarnya, dan itu sudah sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Jadi setelah papa kami dimasukkan penjara, kami yang dari kecil lahir dan tinggal di sini diusir oleh saudara Cut Sartini. Bahkan pada saat itu saya masih kuliah semester pertama dan adik saya masih SMA yang laki-laki tinggal di rumah ini. Tiba-tiba pagi-pagi rumah kami dibuldoser. Karena saya memikirkan adik saya pada saat itu masih tidur di dalam, saya menghalangi ekskavator. Dan bahkan Cut Sartini mengatakan kepada operator ekskavator, giring saja perempuan gila ini. Kalau saya tidak memikirkan adik saya di dalam, mungkin saya tetap bertahan situ. Tapi karena saya memikirkan nyawa adik saya, makanya saya bangun, saya langsung ke dalam dan membangunkan adik saya. Hingga rumah itu dirobohkan oleh Cut Sartini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.